dikonversi ke 1,5 spasi ya gitu. Hmm. Gitu. Oh, oke oke. Tadi Mungkin ada lupa di masukan recording. Mbak Dewi, mungkin ada masukan? Em, eh Masukan mungkin ini apa ya etika literasi AI gitu ya. ya, Kayak mm-mm. misalnya di dunia pendidikan tuh seperti apa. Terus dalam hal ini apa sih kayak hukumnya bagaimana gitu ya undang-undangnya gitu-gitu. Terus mungkin apalagi ya tadi yang atas apa tuh lupa aku. Ya mungkin ini kayak transformasi konten gitu. Kira-kira ada ada gambar-gambarnya gitu Pak. Misalnya Oke. contohnya misalnya gambar kucing gitu ya. Gambar yang dari kucing gitu ya atau penerjemahan apa gitu. Misalnya akunnya misalnya ini salah satu contoh eh, akun apa namanya? Akun yang menyediakan layanan video tentang apa pembelajaran dengan AI gitu misalnya. Oke, kita lihat ya. Terus kalau pengajaran adaptif mungkin ini kali ya contoh cloud ya ChatGPT atau apa dalam membuat kurikulum gitu atau misalnya satu lagi tuh aplikasinya apa ya namanya itu aku kemarin baru belajar juga satu lagi itu kan dia bisa buat kurikulum otomatis gitu Pak ada terus aplikasi yang bisa membuat kurikulum otomatis Ada aplikasi yang bisa pembelajaran buat kurikulum. Kurikulum iya kurikulum Indonesia jadi ya. kayak membuat desain pembelajaran gitu Pak RPP gitu secara Oh, otomatis oke. ada. Heeh. Apa Oh, ya kalau di ntar ini aku namanya share. RPP ya. Kalau di sekolah Heeh, aku. heeh. Oh ya. Kalau Iya kalau jadi di perguruan tinggi namanya RPS. iya RPS. Heeh. Iya ada tuh satu lagi misalnya gitu. Oke. Itu sih yang mungkin ini kali ya. Pembuatan konten ya ChatGPT atau DAL-E gitu. Itu doang sih paling Pak yang mungkin aku kasih masukan. Mungkin Mbak Fatima, Mbak Fatima Iya, iya, iya. ngasih Masuk. masukan mungkin boleh. Aku share screen ya. Aku sih, oh yang ini kayaknya sih udah oke sih. Tinggal dikembangkan aja nggak sih? Iya, Oke, ini kan baru-baru ini ya. Nanti kalau misalnya sudah lebih banyak isinya, nanti baru kita bisa ini lagi ya. Nanti ada masukan apa lagi gitu, biar lebih. Saya takutnya, saya khawatirnya itu apa? Karena ini banyak istilah teknis, nanti takutnya ini terlalu teknis bahasanya itu yang saya kemarin takutin terlalu banyak bahasa teknologi kan. iya Eh, benar. Kalau target pembacanya ini umum atau guru atau dosen dan sebagainya, mungkin ya kalau mereka yang bukan dari orang IT dan orang teknologi mungkin nanti agak agak ini perlu perlu agak sedikit mencerna gitu. Nah, saya khawatir kemarin di situ gitu. Nanti tapi mudah-mudahan nanti bahasanya bisa lebih Luas mudah deh. bisa dicerna. Hmm, hmm, hmm. Iya. Aku juga apa sih ya gimana ya kalau misalnya kan aku juga secara umum ya Pak ya kayak ada bahasa teknis yang tadi jenis-jenis AI gitu kan. Iya, benar, Nah benar. itu jadi aku benar-benar harus risetnya tuh benar-benar harus ini bacanya tuh benar-benar harus beberapa sumber gitu karena kan bukan bidang teknologinya gitu kan. Iya, iya, Kecuali kalau contoh-contoh mungkin kan udah banyak jurnal-jurnal penerapan gitu ya. Gitu. iya, iya. Ya itu emang agak sedikit hati-hati nggak apa-apa pelan-pelan aja. Tapi kalau menurut saya kalau karena kita baru di tahap ini ya, di tahap yang tahap ini, saya rasa eh, yang penting nulis dulu sih kalau menurut saya. Yang penting nulis dulu. Heeh. Pokoknya pokoknya sudah ada isinya, baru nanti kita perbaiki. Iya kita betul betul. kita review gitu karena kalau belum ada kalau belum masih 1 2 halaman seperti punya saya ini mau direview juga belum banyak isinya gitu biarin aja dulu sampai sampai nanti 10 halaman nanti baru kita coba ini kayaknya bahasanya mungkin bisa agak disedikat gini gitu gitu Iya betul Pak. sekarang ya yang penting nulis dulu sih kalau buat saya sih kayaknya yang penting Ya. sama-sama kita semua nulis dulu kemudian nanti ketika digabung baru akan dilihat ini kira-kira nyambung atau tidak nih dengan bab 1 bab 2 bab 3 ini gaya bahasanya dan sebagainya gitu seperti Betul itu. betul.
Ya, jadi untuk menyamakan lagi kan gaya bahasanya takutnya ada yang nggak sama gitu kan. Betul, Jadi betul, betul. harus Ya, disamakan lagi. Ada yang ya, mungkin bahasanya non formal, terus ada yang formal semua ya. Ternyata formal semua nih kita. Terus ada yang non formal kan harus di match lagi gitu kan. ya, ya, Terus salah satunya itu juga. ya. Oke. Ya Mbak nanti Fatih, apa Pak? Maaf. yang penting nulis dulu pokoknya sih. Yang penting ada kontennya dulu, ada Iya, isinya dulu, satu halaman, baca baru dulu. kita nanti akan lihat gitu kan. Iya betul. Tapi tadi saya lihat punya Mbak Dewi itu memang ini ya, banyak full full sudah dengan referensi, citasi dan sebagainya ya. Punya saya malah belum itu. Saya kemarin Iya, baru baru lihat Bapak. tadi, belum saya masukkan ke Itu Mendeley nyicil soalnya. itu ngebut itu. Kebetulan kemarin tuh ini apa sih nemu beberapa sumber dan itu buku bahasa Inggris, terus ada banyak ya lumayan, terus sama satu buku bahasa Indonesia. Jadi saya lihat oh ternyata gini ya bentukannya gitu kan. Jadi saya juga bisa tergambar tuh nanti kita bikin antologinya ini mungkin hampir mirip seperti ini, tapi nanti karena kita kan buku chapter ya, jadi ya Ya, mungkin bahasa-bahasanya kan jadi lebih khusus gitulah, gitu ada pendahuluan gitu-gitu. ya, ya, betul, betul. Betul. Oke, oke. Oke, tadi mungkin Mbak Fatima mau Mbak ya, sharing ya? Mbak Fatimah, dia belum share Bentar, share screen, saya ini share stop screen lagi screen Mbak. sebentar. Ya, Oke. Sebentar. makasih Jadi Bapak kan Iku. Ya, sama-sama. Mbak Dewi. oke, ntar. Ini ada Mbak siapa Sulalatun Nikmah, gambar Mbak klise. Sulalatun habis Mbak Fatimah ya. Udah kelihatan belum? Nah, Waduh, ini udah keren. Ada gambarnya keren ini. ini makanya aku bilang nih keren naskah terkeren ini udah udah Apaan? Aku bentar udah lagi banyak tinggal publis lah. transaksi. Iya, jadi aku kan terkait ini ya bab 10 itu kan peran guru di era AI. Nah, di sini ada kolaborasi manusia dan teknologi dalam pendidikan di masa depan. Yang pertama biasa pendahuluan terkait dengan apa peran guru gitu. Kenapa penting di era AI? Kemudian lanjut di eh, transformasi peran guru dengan kehadiran AI dari pengajar menjadi fasilitator pembelajaran karena kan eh, walaupun ada AI gitu guru tuh tetap apa ya tetap penting gitu untuk menjadi fasilitator pembelajarannya gitu karena kan AI kan hanya mesin kan tetap eh, murid-murid itu butuh diberikan apa arahan dari guru juga gitu. Betul betul. Nah, ini apa gambarnya saya akhirnya aku masukin ini Mbak, aku bingung misalnya. Jadi perubahan peran guru di AI pertama kan tradisional, kemudian interaktif, terus sebagai fasilitas pembelajaran, kemudian di kelas seperti apa, baru dikembangkan keterampilan siswanya. Gitu. Lanjut di yang B itu keterampilan yang diperlukan di guru di apa oleh guru di masa depan gitu apa aja yang seharusnya diperhatikan gitu oleh guru di sini apa namanya ada kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru gitu di masa depan. Salah satu yang paling penting itu literasi teknologi sama berpikir kritis dan empati karena AI itu kan nggak ada apa ya perasaan empati gitu kan nggak ada Empatinya berpikir kritisnya kritis kurang juga. juga sumbernya juga dari orang dari apa namanya jurnal-jurnal juga ya AI itu kan itu dan mentah-mentah aja dikasih gitu dan kita juga sebagai manusia juga kan harus lebih Pikir dianalisis lagi bahan-bahan yang ada di luar sana gitu itu yang seharusnya dimiliki oleh guru di masa depan gitu kemudian lanjut yang waktu itu kan Mbak bilang kan dimasukin kolaborasi antara guru siswa dan teknologi ya. oh Jadi iya iya. nah, di sini eh, banyak nih kolaborasinya. Jadi jadi mereka tuh apa ya namanya ya, apa istilahnya simbiosis mutualisme gitu kan. Jadi saling bantu gitu antara guru, siswa dan juga teknologi gitu. Dan di situ perlu adanya apa namanya keseimbangan antara teknologi, eh, guru dan siswa sendiri gitu. Itu nih sumber-sumbernya udah aku masukin Mendeley juga ya. Tuh. Ini juga kayaknya masih banyak sih bahan yang sebenarnya bisa dimasukkan, cuman kemarin buru-buru aja gitu. Dan ini yang poin D itu ilustrasi interaksi guru dengan AI. Di antaranya ada penerapan smart classroom, kayak gitu. Itu dari apa namanya Sudiono sih aku ngambil kemarin tuh.
gitu. Kemudian udah deh. Nah, guru sebagai penjaga moral, nilai dan moral itu. Sukanya masih sedikit sih Mbak aku nih Mbak. Tuh, daftar pustakanya juga baru 18. Baru. Udah banyak gitu baru. Ya, masih dikit lah pokoknya ini nih. Masih bisa ditambah-tambah Mantap cuman ya. ini mantap. Kalau kayak gini tuh kira-kira kalau menurut Mbak Dewi sama Mbak Uun atau sama Pak Wiku kira-kira gimana nih? Apa yang bisa dikoreksi ulang gitu? Aku sih penasaran sama yang smart ini sih smart classroom itu loh tadi. Diperjelas lagi ya. Ada gambar penerapannya atau smart classroom tuh maksudnya kayak Google Classroom atau apa gitu kan? Gitu mungkin diperjelas lagi gitu Kak. Terus Oke. ya, aku penasaran tuh gara-gara itu. Terus penggunaan kayak nyebutin chatbot ya, Mm-mm. chatbot ya itu contoh penerapan chatbotnya atau apa gitu. Ada gambar-gambar pemanisnya lah. Aku juga mau nanti masukin ini soalnya masukin contoh penerapan AI di sekolah aku kemarin gitu. Jadi yang jurnal itu kan kebetulan aku mau bikin jurnal juga, nanti aku revisi lagi. Nah, tapi masukin ke buku juga gitu, sebagian doang, nggak semua gitu. Jadi nanti ada beberapa siswa kan kemarin ini wawancara siswa kan, nah itu mau aku masukin di situ gitu sebagai pemanis naskah gitu. Hmm. Ini Kak Fatimah bisa dimasukin juga mungkin kalau ada penerapan di sekolah. Penerapan di sekolah seperti apa gitu ya? Chatbot itu. Kayak misalnya anak-anak gunain ChatGPT atau apa gitu. Pas lagi ada penugasan ternyata mereka menggunakan ChatGPT atau saat apa sih mereka lagi tanya jawab gitu pakai kuisis atau apa gitu. Mungkin Oh. Ya, terus sebagai apa lagi? manis-manis dong. Kenapa? Iya, terus apa lagi? Itu doang sih. Aku sih fokus ke gambar ya, biar biar kita kan ini kayak teknologi gitu kan, biar nggak terlalu kaku gitu loh kalau nggak ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya kan kaku banget gitu. Kalau ada gambarnya kayak tadi tuh Mbak Fatimah kan covernya ada gambar guru mengajar gitu kan, itu udah benar-benar lux banget sih kalau ada aku. Itu Tinggal aku lihat dari ChatGPT tahu minta tolong. Tolong buatkan gambar terkait dikasihnya itu. iya, iya kayak gitu terkait tentang AI gitu ya. Gitu. Oke. Kak Ya, Dewi, doang makasih. sih, biar ini, biar pembacanya juga enak. Kalau kita juga sebagai orang dewasa kayaknya kalau kalau lihat gambar-gambar itu juga masih suka gitu kan. Iya, Oke, siap. itu doang sih. Oke. Kalau dari Pak Wiku gimana, Pak? Pak Wiku. Kayaknya lagi commute tadi. Lupa. Oh iya, iya, kena kecolek. Eh, ini apa? Kayaknya sudah oke sih sebenarnya nanti kalau kalau jadi poinnya tadi dari A sampai D itu apa tadi? Saya kalau lihat tadi ya dari A sampai D, A A-nya itu apa? sampai D ini pertama terkait dengan transformasi peran guru dengan Oke, keberagaman. mhm. Kemudian Yang yang B-nya, B-nya itu keterampilan yang diperlukan guru di masa depan. oke, oke, ha. Oke, kemudian yang C-nya itu terkait kolaborasi guru, siswa, dan teknologi. Oke. Dan yang apa? Yang terakhir yang D itu ilustrasi interaksi guru dengan dan AI. Eh, eh, kalau kalau saya tadi kepikiran apa ya? Ini tadi bicara guru, siswa dan sebagainya. Nah, ini peran sekolahnya apa di sini jadinya? Oh, dimasukkan ya peran sekolah Ah, ya? boleh boleh ditambahin mungkin peran sekolah ya. Entah Oke. poin E atau apa gitu, mungkin peran peran sekolah dalam mendukung. Kan Oh, pasti nggak mungkin kalau gurunya aktif, iya sih. siswanya aktif, tapi sekolahnya nggak dukung kan? Nah, Mm-mm. peran Benar, sekolahnya di mana itu untuk misalnya yang penyediaan apa mendukung dan AI. sebagainya, kemudian eh, biasanya itu kan apalagi kalau sekolah swasta atau sekolah yang berbasis Swasta IT dan sebagainya mungkin kan mereka ada kebijakan-kebijakan tertentu gitu apa khusus. ap-
skill atau knowledge apa yang harus nanti dimiliki oleh guru maupun oleh siswa. Kan mereka bikin kayak semacam panduan kan, itu kan dari sekolah misalnya. Nah, itu Oke. mungkin contohnya ya, peran sekolahnya. Nah, itu mungkin, tapi nggak tahu nanti mungkin bisa dikembangkan kira-kira peran sekolah dalam konteks tadi itu apa itu. Oke, oke. Ntar dicoba dicari-cari lagi Hmm. sumbernya, Pak. Ya, ini cuma usul aja. Oke. Kemudian apa lagi, Pak? Hmm, baru kepikir itu saja, tapi ya saya pikir poin A sampai D-nya tadi sudah bagus sih, gitu. Gitu aja mungkin. Oke, siap. Terima kasih, Pak Wiku. Kemudian Mbak Sama-sama. Un. Gimana Mbak Un aku? Oh, Ini Mbak Un nih, Masya Allah loh. Masya Allah. Masih di silent, masih di mute. Masih di mute. Kak, Nggak suaranya kok nggak kedengeran ya? Kayaknya nggak Apa? kedengeran. Ah, Halo, iya, Oke. ya baru-baru. Ya baru udah. kedengeran. Saya rasa penulisan Mbak Ima sudah bagus ya, referensinya sudah banyak sekali. Kayaknya persiapannya udah panjang. Nih Mbak Un nih mahasiswa terbaik loh. Masya Allah. Iya, 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 benar-benar. Nih Jangan kita seperti itu, mau Mbak ini Ima. nih melihat. Iya Ayo tuh Mbak. gimana Mbak Un kira-kira nih yang terbaik. Masya Allah. Kayaknya penjabaran Mbak Ima sudah sangat panjang sekali dan sudah sangat jelas tentang penerapan apa namanya AI di sekolah. Jadi saya rasa saya nggak ada masukan nih. Yang saya pusingkan malah bab saya ini yang banyak. Kenapa tuh? Mungkin Mbak Wiku atau Mbak Ima bisa bisa apa namanya Mbak Dewi juga. Oke, siap-siap. Ntar coba di itu lagi deh. Ini sebenarnya saya juga banyak tipe-tipenya kayaknya deh. Ya, diperiksa lagi tuh. Aku aja tadi Kayaknya kayak banyak yang manfaat jadi khasiat coba. iya, Khasiat obat kali. iya makanya nih. Gara-gara diparafrase pakai ini, pakai spinar. Kayaknya itu harus ini sih. Mungkin ada tipsnya dari Mbak Un atau Mbak Wiku terkait tipe-tipe nih bisa langsung ada ini nggak sih aplikasinya biar jadi benar gitu. Ini ini ya apa Fatima, ini kayaknya settingan MS Word-nya ini di setting checking spelling and grammar-nya bahasa Inggris ya, makanya Iya, iya, iya garis bawahnya benar-benar. merah semua. Iya Kayaknya benar-benar. kalau ngelihatnya agak keganggu ya kalau saya ngelihat Iya, Iya iya sih. mungkin. di checking grammar and spellingnya nih, karena mungkin kayak setting bahasa Inggris maka dia dianggapnya Dianggap salah semua. dianggap salah gitu, maka garis bawah merah semua itu jadinya. Iya benar-benar. eh ya emang kalau kalau salah ada typo ya biasa sih kalau saya bilang. Kalau bahkan kalau saya ngetik kayak begini nih, kalau ada typo ya saya biarin aja, pokoknya nulis saja sebanyak-banyaknya. Baru nanti kalau sudah mulai proses editing, baru Baru. diperbaiki satu-satu. Tapi kalau dalam proses tahap yang sekarang, yang penting nulis aja. Ini sudah 14 halaman, kita aja baru 2 3 halaman. Iya. Saya baru 7. Ini Mbak Gitu. Sulala udah 20 halaman kayaknya. Mbak Un mah kayaknya udah berlembar-lembar ini Mbak Un mah. Kayaknya ini udah Kayaknya satu buku terlalu sendiri ya. Nah, makanya kita pingin lihat nih nanti, coba Mbak Sanatu Iya. nanti sharing Oke, coba lihat sekian saya filenya. ya, saya udah end Oh dulu. iya. Terima Oke, kasih makasih. masukannya Ibu Bapak. Makasih Mbak. Saya stop share. Oke. Oke, sip. Silakan Mbak Sulala. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Saya udah bisa share screen belum? Udah bisa katanya tadi bisa otomatis kok. Ah. Ya udah. Yang penting baca Bismillah dulu, Mbak. Sudah Pak, Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat belum ya? Insya Allah. Nah, kalau ini kebalikannya nih. Aku kok Apa nggak dengar suara yang Mbak Un yang ya? di garis bawah warna merah yang bahasa Inggrisnya. Ah. Iya, baik. Pertama saya ingin menjelaskan, saya ke bagian-bagian bab 9. Mas,
dibandingkan dengan kecerdasan buatan atau AI. Ah, Cuman, Sulala, eh, suaranya ya, kurang kencang. Ha. Coba dideketin mic-nya deh. aduh nggak ada mic, gimana ya? Udah kencang belum? Ada apa gini ya? Iya, coba. Ha. Oke. Nah, kemudian di poin-poin itu yang Mbak Dewi jelaskan, saya ke bagian dua bagian ya, apa tiga bagian, tentang tren terbaru AI dalam dunia pendidikan. Nah, saya baca sebelumnya di bagian-bagian awal itu kan kayak bagaimana penerapan AI di sekolah dan sebagainya gitu kan. Nah, yang saya ini kemarin saya baca beberapa jurnal, kemudian saya mendapat keterangan bab-babnya itu tentang Intelligent Teaching System atau ITSS. Kemudian tren terbaru dalam AI dalam dunia pendidikan ini meliputi ada sekitar 4 macam. Yang pertama ada ISS ini. Nah, ini sistem ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu uh, pedoman ahli. Modul ini menyediakan beberapa informasi mengenai beberapa sumber yang dapat dijadikan rujukan yang relevan sebagai pilihan dalam membuat rencana pelaksanaan pengajaran guru atau RPP. Nah, ini salah satu tren terbaru AI dalam dunia pendidikan yang bisa kita akses sekarang ya. Mungkin saya juga kurang begitu update, jadi kemarin saya langsung otodidak mempelajari ini tren-tren terbaru yang sudah bisa digunakan. Yang kedua ada VR, yaitu Virtual Reality Technology. Nah, VR ini sebenarnya tidak banyak digunakan ya, saya rasa ya. Belum banyak kalau di sekolah. Yang ketiga ada educational robots. Nah, educational robot ini ada dua aktivitasnya, yaitu robot sebagai aktivitas pendidikan, kemudian sebagai layanan pendidikan. Nah, yang pertama, robot sebagai aktivitas pendidikan ini biasanya digunakan dalam kursus pengajaran secara langsung, membantu siswa dalam mempelajari pengetahuan dan praktik secara mandiri. Kemudian yang kedua, robot layanan pendidikan biasanya digunakan untuk melayani proses pengajaran. Robot ini dapat dibagi tugas, yaitu sebagai tutor, pendamping, dan pengawas, seperti layanan Smart Learning Companion yang dikembangkan di Beijing, China. Saya rasa penerapan di robot layanan pendidikan ini bisa kita ambil contoh di LMS. Kalau di MANIC itu ada LMS, jadi anak-anak bisa menggunakan itu kalau semisal ada pelaksanaan ujian dan sebagainya. Kemudian CBT itu juga bagian dari robot aktivitas pendidikan yang mana dia mendukung bagaimana siswa itu mempelajari pengetahuan dan praktiknya secara mandiri. Kemudian yang terakhir ada DSS. Nah, penerapan DSS ini sebenarnya saya belum terlalu paham apakah dia sepenuhnya bisa menggunakan aplikasi atau tidak. Yang saya baca di satu jurnal itu ada yang namanya metode Simple Additive Weighting atau SAW untuk pengambilan keputusan. Nah, ini kayaknya cakupannya lebih luas ya, bukan hanya di dunia pendidikan. Saya lihat di dunia keperawatan itu juga bisa mengambil teknologi ini atau sistem ini, DSS ini. Yang mana DSS ini bisa digunakan sebagai jalur seseorang itu bisa mengambil keputusan dengan relevan dengan bantuan AI dalam membuat satu kebijakan, dua kebijakan, dan sebagainya seperti itu. Mungkin ada masukan dari Mbak Dewi ya. Masukan dari aku. Ini baru banget ya kayak ini jadi dapat pengetahuan baru dan kalau menulis ini pasti apa namanya membutuhkan banyak referensi baru lagi ya karena beberapa ini kan belum diterapkan ya di Indonesia kayak misalnya virtual reality kan belum ya belum terlalu Ya. gitu kecuali kalau di museum-museum nasional gitu kan ya Betul. mungkin itu pakai VR gitu kan terus apalagi tuh tadi yang bawah Yang bawah yang
ada ini juga ya. Robot ya, robot itu kan juga belum diterapkan di Indonesia. Mungkin ini aja sih kayak misalnya penerapan di Cina itu seperti apa robot ini gitu. Mungkin ada tambahan gambarnya gitu ya. Mungkin robot yang di Cina itu seperti apa sih gitu. Ya terus apalagi tuh yang VR ya. VR itu penerapannya di Indonesia contohnya itu di museum apa tuh ya tuh. Atau mungkin ada sekolah yang menerapkan VR ini atau tidak gitu kan. Terus itu doang sih yang bikin penasaran. Terus nama penerapan di luar negeri tuh VR tuh untuk apa aja sih gitu. Ya. Eh, baik, menjawab Mbak Devi, kalau VR itu memang di sekolah tidak banyak, tapi saya sudah berapa kali mencari referensi tentang VR, apa itu VR. Nah, di sini ada kayak VR itu kita dibawa menggunakan kacamata untuk mengamati satu objek yang mana itu kita bisa membayangkan kita di luar angkasa atau semisal ada di Madinah seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah ada ya, Mbak ya. Cuman memang kalau di sekolah mungkin belum dipakai kacamata Terlalu. itu. Ha-ha. Nah, itu kalau VR itu rata-rata menggunakan kacamata 3D yang seperti kita nonton di bioskop. Kemudian kayak kita bisa naik roller coaster padahal tidak itu Ya benar. VR sebenarnya. Mungkin nanti akan saya contohkan selanjutnya. Ya Ini contohnya mungkin sudah ada. contohnya lebih dibanyakin lagi mungkin ya. Oke, baik. Contoh-contoh kasus, contoh studi kasus mungkin nih kayak di Cina atau di Indonesia penerapannya di salah satu museum atau misalnya di apa gitu ya di virtual reality yang lain gitu kan ada kan apa sih kayak arena-arena bermain kan beberapa arena bermain kan ada yang pakai 3D juga tuh ya atau bioskop gitu misalnya itu diperjelas seperti itu sih mungkin ya. Terus sama yang terakhir itu aku penasaran yang ini nih kayak yang terakhir yang paling terakhir pokoknya. Paling terakhir itu ini di SS. Ya, DSS. Simple Additive Writing. Bahasa Indonesianya mungkin ini ya, Mbak Sistem ya. pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan. Ya, ya. Itu apakah seperti misalnya kayak AIS atau misalnya kayak apa sih namanya kayak home checklist gitu atau seperti apa gitu DSS tuh? Saya mikirnya karena di contoh jurnal itu kan ada yang menggunakan DSS itu kayak pemilihan OSIS ya. Mm. Ya. Jadi saya mikirnya itu hampir mirip kayak kita bikin Google Form untuk mencari, memilih satu Mm. apa namanya kesepakatan publik gitu yang bisa kita pakai. Misal saya mau coblos Miss Dewi nih jadi kepala daerah Tangsel gitu. Saya bisa pakai Google Form itu melalui checklist itu kalau saya memilih gitu. Seperti itu sistemnya. Gimana? Gitu. Oh gitu gitu. Kalau Kalau yang mana? kalau misalnya Google Maps itu bukan ya, bukan ya? Google Maps itu Itu pakai bukan. educational DSS bukan, bukan. Sepertinya bukan. Hmm. Sepertinya bukan ya. Oh iya. Mungkin nanti saya akan pelajari lagi ya untuk Pelajari DSS karena emang baru banget. banyak banyak Mungkin banget ini lebih pantesan ya. Kak Sulala bingung kan ini temanya tema yang baru tuh. Ini yang kita belajar banyak nih dari Mas Sulala nanti ilmu-ilmu terbaru. Iya ya benar-benar Kayaknya istilahnya banyak ya yang agak banyak sulit yang ya bagi baru anak kan saya. iya. Iya. Kalau tentang kayak apa sih membuat gambar gitu kan masih masih udah normal lah, udah biasa video gitu ya. Kita mah udah tahu gitu kan sebagai pengajar mah. Tapi kalau yang ini virtual reality terus DSS, ini mah bener-bener belajar banget ini Mbak Sulala. Jadi Iya kita betul, kita karena memang belum pernah dibahas juga di kuliah ya. Di MP iya. nggak pernah. Ini istilah-istilah baru semua soalnya. Iya. Oke. Oke itu aja sih, Mbak.
Mungkin di Mungkin sekolahnya minggu aja depan yang bisa tiga saya itu. Kalau menurut aku sih. ya, Mas Dewi ya. Saya belajar dulu nanti. Oke, kalau Mbak Fatima sama Pak Wiku gimana Pak? Sarannya kepada Mbak Sulala. Iya, ini kalau saya lihat Ya, memang bahasanya bahasa teknis ya. Iya. Banyak betul. atau Saya udah kayak banyak kuliah istilah depan. teknisnya. Kuliah IT beneran ini ya. Ada hubungan dengan IT. Ya, saya alhamdulillah ada background IT-nya. Coba tadi mungkin yang di bagian atas coba Mbak ini Mbak Selatan. Baik. Jadi poin-poinnya yang poin A itu poin A apa? Sebenarnya poin A itu hanya keterangan aja menjelaskan Arah konsep masa depan AI. berkelanjutan tren AI di bidang pendidikan ya. Intinya tentang trennya AI di bidang pendidikan gitu ya. Iya, betul. Mhm. Oke, oke. Yang B bagian Yang B itu, B-nya itu oh ini arah masa depan berkelanjutan menggunakan AI ya Pak ya. Yang B baru tren mm-mm, terbaru. Ini baru trennya. Yang yang tadi terbaru yang A. teknologi itu masuk ke poin B. Tapi mungkin ada beberapa ini yang karena ini ya diterjemahin jadi mungkin bahasanya agak ya pedoman ahli itu apa? Nah, ini saya belum nyari Pak yang tentang TSI, yang tentang pedoman ahli ini bahasanya seperti apa. Saya sih menerjemahkannya kayak modul ya. Hmm. Sebenarnya bahasanya itu modul, cuman saya terjemahkan sebagai pedoman. Modul itu kan sama dengan pedoman yang bisa dijadikan sebagai pijakan. Atau mungkin nanti yang sebagai kayak ini yang pedoman ahli tadi ini memang Mhm. sebenarnya modul ya. Itu sebenarnya terjemahan dari modul pedoman ahli. Nah, sebenarnya bahasanya itu modul, Pak. Cuman ini saya nggak banget dengan bahasa yang ada di artikel. Jadi saya kombinasi sedikit dengan bahasa saya. Oke. Pedoman ahli, pedoman siswa, pedoman pengajaran gitu ya. Jadi oke. Ini belum selesai ini justru. Bentar, seperti apa ya? Keluar. Kayaknya Ketinggalan. pikiran saya udah agak ngeblank belajar. Maklum, maklum. Mbak, kayaknya halaman saya nggak terlalu banyak nanti ya. Saya khawatir menyesatkan umat nanti karena banyak bahas tentang teknologi. Saya takutnya salah, salah apa ya, salah menafsirkan gitu. Nggak apa-apa, Oh Mbak. Banyakin gitu. gambar aja, Mbak. Banyak banyak gambar loh 7. Jadi halamannya langsung nambah. Gede-gede gambarnya satu halaman sendiri. Iya, tadi Oke. gambar Mbak Ima keren banget loh. Ya. Aku Bagian pakai C-nya AI. Bisa, bisa masalah lama ada mahasiswa terbaik kan. Bisa dapati. R, Educational Robot, Educational Decision Support System. Ini kita dibawa ke tahun 2045 kayaknya ini. Lihat bacanya. Ngebayangin dulu soalnya ini kayak apa nanti Iya, bentukannya jadi kan. masih ngomong-ngomong ngebelai. Ini Iya, kita udah nggak pakai Zoom lagi nih Pak. Bisa tinggal gitu doang. Langsung Bawahnya aja apa gitu. coba? Yang C? ngeblowing. Yang C belum ada Pak, ini Oh belum cuma ada. bentar. Cuma A dan B aja jadi tadi ya. Iya, A Iya. dan B aja. Oke, oke. Ya, ya. Saya nggak tahu saya harus mau kasih usul apa. Belum melihat tren AI di masa depan. Ya, mungkin saya harus 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 ngelihat referensi lain juga mungkin ya referensi dulu ya baru mungkin bisa Iya. didapat gambaran ini nanti arahnya kemana untuk apa pengembangan subbabnya itu gitu. Iya, betul. Ya, ya. Ya kayak sama kayak kita peramalkan sebenarnya tren AI di masa depan itu seperti apa ya, seperti itu yang saya Ya. Iya. mungkin nanti saya perlu baca lagi. Mungkin ini kali Kak, ditambah ada ini misalnya kan kayak tren AI, tren Kemungkinan gitu AI kali ya. di perguruan tinggi atau di sekolah yang riset-riset baru gitu, rencana strategis mungkin ada kali coba. Jadi dimasukin di subbab terakhir mungkin ditambahin satu subbab lagi kali. 2 paragraf gitu atau 3 paragraf. Jadi Rencana membahas. strategis, rencana strategis AI di dunia pendidikan misalnya kalau ada ya perguruan tinggi atau sekolah gitu.
negara apa. Oh, oke. Ya kan kita juga penasaran nih gara-gara baca Mbak Zulala jadi blowing mana-mana banyak banyak hal yang belum kita tahu. Jadi penasaran juga kan jadinya gitu. Hmm. Mungkin ini Mbak Dewi saya belum banyak bisa menjelaskan karena masih belajar juga memahami Sama saya juga masih belajar. Mbak Ima dan Kak Wiko. Mohon maaf, saya belum bisa menyajikan banyak. Saya juga masih belajar. Tadi baru-baru 7 halaman saya juga nulis. Oke. Ya udah itu aja. Kak Fatimah ada usulan Kak? Mbak Ima? Apa ya? Aku jadi insecure. Tapi sebenarnya ini Udah. bisa menjadi apa ya? Pembaharuan gak sih? Kata-kata ini kan maksudnya karena gak semua orang apa namanya tahu gitu ya. Jadi ini jadi ada nilai kebaharuannya gak sih? Ya. Mhm. Iya Kan? benar, Jadi betul juga. ini benar kan? Jadi maksudnya ini bisa menjadi ciri khas buku juga gitu loh. Bisa jadi ini yang membedakan dengan yang lain. Ya nggak sih? Tapi buku AI itu apakah sudah banyak ya? Apa belum ada yang bahas? Tadi katanya Pak Wiku sudah mau diterbitkan dari apa pemerintah. Ada apa semacam Oh, modul atau resminya. resminya gitu. Masih kita juga masih beraba-raba nggak sih? Gitu. Kalau kata aku kalau misalkan memang sumbernya jelas ya nggak apa-apa sih dimasukkan aja. Kayak gini-gini kan hal-hal yang baru. Yang bukan menurut saya ya ini hal-hal yang baru sih dan layak untuk disebarluaskan juga. Gitu sih kalau dari aku ya. Kalau di jurnal sih lebih banyak dari Cina ya Mbak ya. Kalau jurnal tentang AI ini. Karena di Cina Iya. mereka sudah banyak menerapkan. Jadi saya ambilnya artikelnya juga banyak dari sana rata-rata. Mungkin di sini. Iya. Nggak masalah sih kalau aku. Yang penting sumbernya jelas. Nanti ini dicari penjelasannya lagi tentang bagian-bagiannya. Saya akan cari lagi. Siap, cakep Mbak itu. Ini ada suara anjing di sini. Kucing dan ini guguk. Oh, ada guguk. Iya, tapi di tangga depan. Oh, kirain Kalau punya Oh, Mbak, aku saya mah, kalau kirain aku punya mah Mbak Dewi. kucing. Tolong diikat dulu, Mbak. Atau dikasih makan dulu. tiba-tiba ada guguk gitu kan. Iya, Kaget seorang Bu Dewi punya. enggak, enggak tetangga itu tetangga depan. Jadi suaranya ini bener-bener nyaring. Iya. Ini kita cuma berempat doang ya. Kan pada kemana? Iya, tadi Kak Ajeng mau datang, Bu Ajeng tuh, tapi kayaknya mungkin anaknya kali ya, atau ada kendala apa, belum konfirmasi lagi sih. Tadi sih bilangnya mau datang tadi. Gitu. Terus kalau yang lain ada beberapa konfirmasi nggak bisa hadir gitu. Gitu. Mungkin itu aja kali ya, kembali seperti usulan dari Pak Wiku, kalau misalnya kita ini, kita kumpulkan dulu draftnya gitu kan. Draftnya nanti di akhir habis bulan puasa atau nanti seminggu lagi Pak, rapat lagi. Habis lebaran aja. Seminggu belum cukup ya. Sebetulnya kalau kalau bulan puasa ini sebenarnya momennya pas gitu ya. Jadi kalau sebelum sahur gitu jam 2 sahur jam 3 nih ada 1 jam nih lumayan nambah nambah 1 halaman gitu ya. Iya bener sih ya. Satu gambar gitu. Kak Wiku progresif sekali. Tapi kayaknya kenyataan jauh dari impian. Biasanya bangunnya 3:30 juga sih ujung-ujungnya. Apalagi sekolah-sekolah kayaknya setengah hari kan, sekolah-sekolah sekarang bisa tuh Oh iya. nulis-nulis setengah hari. Aku juga manfaatin bulan puasa nih karena buat nulis aja. Iya, ya. Ya memang momen sebenarnya bulan puasa itu pas karena eh, apa ada waktu-waktu yang bisa di ini ya karena kita setting misalnya 1/2 jam gitu ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya memang dari teman-teman memang minggu depan misalnya
bisa ya kita setting aja nggak apa-apa setengah jam, 1 jam, sebentar aja untuk update aja gitu. Karena biasanya kalau ada update ngelihat yang lain sudah sekian halaman ya udah saya harus harus nambah nih gitu. Iya, kayaknya Paling sih nggak harus ini gitu. draftnya nggak apa-apa, masih ada tipe-tipe, ada atau ada topik-topik yang mau dimasukkan karena nanti kan udah ada editing juga gitu. Paling tidak kan Mm-mm. saling saling menyemangati gitu. Oh, Mbak Dewi udah Iya. Mbak ini sudah 14 halaman ini kan. Saya baru 2 atau 3 nih harus ngejar Iya. juga Ya gitu. tadi Mbak Fatima sampai berapa halaman tadi 14 ya, Mbak? Enggak, aku mah 7 sama kayak Mbak Dewi. Eh, 7 Itu kan tambah daftar itu pustakannya 10 ya? yang banyak. Biografi. Iya. Jangan lupa biografi ya, guys. Di terakhir Bapak Ibu. Jangan lupa Mbak, jadi foto-foto kita Zoom eksisnya. lagi kapan kira-kira Bu Dewi? Kenapa? Kita Zoom lagi kira-kira kapan ya? Ya kayaknya mungkin ini aja kali ya. Karena kan ini baru 4 orang. Kalau menurut aku sih efektifnya biar kita termotivasi juga dan yang lain juga termotivasi. Kan ada 10 orang ya gitu. Jadi biar nanti kita bisa melihat mudah-mudahan orangnya nggak yang hadir nggak ini lagi gitu. Mungkin nanti sekarang aku langsung ini kali ya, langsung umumin rapat. Kira-kira jamnya jam berapa gitu mungkin mereka bisanya gitu. Jadi nanti di vote gitu. Jadi nanti baru dibikin schedule Zoom meetingnya lagi gitu. Kalau misalnya kemarin kan aku tahu kira-kira kayaknya habis ini deh habis apa namanya traweh gitu kan. Kalau pagi, kalau kebanyakan dokter juga ya. Jadi mungkin ngajar atau apa kayak gitu kan sibuk gitu kalau pagi mah. Kalau siang mungkin ngurusin ini takjil. Sore sore gitu jadi ya udahlah habis tarawih gitu karena aku perkiraan aku doang gitu kan nah makanya em, makanya aku ngambilnya tarawih soalnya aku lihat apa sih kayak webinar tuh selalu habisnya ngambil tarawih gitu makanya kayaknya efektifnya tarawih gitu aku ambil rata-rata aja gitu jadi nanti habis ini langsung aku vote lagi aja kali gitu yang nggak hadir jadi bisa ngevote jadi yang hadir nggak hanya kita kita lagi kayaknya kemarin juga kita lagi ya. Ini kemarin kita terus sekarang kita lagi. Yang lainnya nggak kelihatan gitu loh. Mbak Dewi pokoknya jangan ada Apa? susah ngeracinnya. Iya, udah itu aja. Em, mungkin nanti aku share beberapa buku juga. Mungkin teman-teman di sini kalau ada buku referensi dari Indonesia ataupun asing mungkin boleh di-share lagi ya Bapak ya. Biasanya Bapak Wiku banyak tuh. Ya, Kak Fatima yang udah 14 sumber. Ada Mbak 15 sharing sumber tuh. Itu masukin aja ke grup ya. Jadi nanti kita kan sharing tuh. Gitu. Jadi kita bisa lebih banyak Ya, lagi ya. tuh referensinya gitu. Nah, Boleh, itu aja boleh. sih mungkin. Nah, asal nggak ditulisnya 2 kali sih. Jangan-jangan iya, nggak terus. jangan sampai 2 kali ditulisnya bolak-balik. Betul. Ntar kan aku juga lihat lagi sih. Kan sebabnya beda kayaknya. Iya, Oke, ya itu aja sih. Ya udah. Oke, Mbak Sulala, tadi mau lihat punya aku dulu. Boleh, aku mau lihat punya Mbak Ah, Dewi. iya. Ini ketinggalan Tapi, fotonya. iya. Ntar dulu ini terakhir ya. Dikit aja sih. Yang mana ya? Sudah kelihatan belum ya? Sudah, tapi belum ada. Belum ada ininya. Ah, ah, masih memulai share screen. Videonya Udah ya? nge-freeze. Masih nge-freeze nggak? Share screen-nya nggak kelihatan, Bu Dewi. Jadi Ini mungkin udah nih. videonya di off dulu Nih. lah, kan Udah agak kan? berat. Udah. Ini udah. Ya. Ini sih baru kayak gini. Ya. Ini ada Wow. 7 halaman. Kebetulan apa namanya tentang umum doang kalau saya mah ya.
definisi, terus ini penjelasan di artificial intelligence secara umum. Karena saya di pendidikan, jadi saya ngasih contohnya di sini pendidikan dulu ya, gitu. Nanti mungkin ditambahin penerapan di yang lain ya, seperti itu. Terus kemudian ini prinsip-prinsip utama. Kebetulan ini buku Rifki ini saya temukan ya tadi ya. Baru hari ini saya ketemukan referensi Indonesia ya gitu. Dia book chapter juga ternyata, book chapter ya. Nah, terus ini prinsip-prinsip utamanya saya kutip dari sini. Kemudian perbedaan AI dengan sistem komputasi konvensional, ya ini baru karena ini berbahasa teknologi banget ya, jadi saya nggak mau salah, ini baru satu sumber dimasukin ya. Terus padahal saya udah nemu banyak ya, tapi bahasa Inggris, jadi saya benar-benar harus match dengan bahasa Indonesia, bener nggak ya bahasanya ini gitu. Terus harus menemukan sumber bahasa Indonesia juga gitu, jangan sampai salah saya menerjemahnya gitu. Terus kemudian ini sejarah perkembangan AI kebetulan cukup banyak ya di berbagai buku baik itu Indonesia maupun bahasa Inggris. Terus komponen utama ini baru beberapa sumber saya masukin ya gitu. Dan rencananya ini satu satu poin itu pengen beberapa sumber gitu. Jadi tidak hanya satu sumber gitu. Karena bahasa teknologi banget sih gitu. Jadi saya harus mematchkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Terus penerapan AI di berbagai bidang ini masih secara umum saya ngambilnya dari buku Rifki lagi ya. Terus kemudian di dunia pendidikan ini ada beberapa yang sudah saya tulis waktu itu juga ya. Jadi ini jurnal yang belum terbit sebenarnya saya masukin sebagian di sini. Soalnya ini butuh konfirmasi dari sekolah ini tadi mau saya terbitin tapi kayaknya paling lambat sih Juni gitu. Ini juga. Ini sebagian doang nggak semua satu jurnal saya masukin di sini. Nah ini ada beberapa contoh apa sih penerapan AI di dunia pendidikan ya biar nggak terlalu sama-sama jurnal nanti mungkin saya tambahin beberapa sumber lain gitu di sini di subbabnya gitu ya di poin-poin ini gitu. Nah ini sumber-sumbernya ya. Ada yang udah saya masukin Mendeley, ada yang masih acak-acakan belum saya masukin Mendeley ini yang kayak yang masih berantakan teh. Terus tiba-tiba M ini belum saya masukin gitu. Jadi saya baru nemu sumbernya terus saya masukin aja. Nah ini ada satu sumber dari internet gitu. Kalau yang lain sih sumbernya bahasa Inggris semua gitu. Kebanyakan ya. Soalnya susah banget kalau nemuin sumber bahasa Indonesia cuma satu doang ini yang bahasa Indonesia. Rifki doang. Ya yang book chapter juga dia. Itu aja sih ya Bapak Ibu. Gitu. Bu Dewi, punten boleh digeser ke bagian atas tidak ya? Oh Yang boleh, tadi. boleh. Iya. Ini ada sistem pengambilan keputusan juga. Sebenarnya hampir sama sama penjabaran saya. Mungkin saya berarti menjabarkannya lebih luas gitu. Yang mana tuh? Yang sebentar geser ke bawah lagi di halaman berikutnya. Saya khawatir pembahasannya sama, takutnya. Sebentar. Oh, ini yang AI dengan konvensional bukan? Bukan. Terus tadi juga ada NLP, tapi NLP-nya tertulis di bagian saya, jadi gimana? Sebentar. Di sini kali ya. Komponen Oh, utama. komponen utama kali ya. Ya, betul. Oh. Nah, Hmm. ini hampir sama Mbak, cuman aku nggak ada nih yang di Alvin, nggak ada jaringan saraf. Nah, ya ini juga nggak ada, tapi di pembahasan saya ada NLP. Saya perlu tulis atau tidak ya? Atau cukup di Dewi aja? Kalau itu termasuk pembaruan, ditulis aja kali Kak. Oke, oke. Nggak apa-apa sih Baik, kalau berarti Bu Dewi hanya Iya. nyantumin ini aja. Iya, kalau ini kan saya komponen utama tuh secara umum aja saya menjelaskan kalau ada pemrosesan bahasa alami itu sekarang tuh ya, terus algoritma pembelajaran mesin gitu.
Kalau Mbak Booster Sulala drama. mah kan ini apa sih pengembangannya? Nah, nggak apa-apa ditulis lagi. Oke. Baik, cukup Bu Dewi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau usulannya apa, Kak? Ada usulan. Usulannya apa? Gambar-gambar. Aku juga baru kasar sih ini, masih kasar banget ya. Nggak ada usulan nih. Mbak Sulalam pasti Eh, ada lah, mahasiswi terbaik, ayo. Usul aja Mbak aja. Saya Mbak mau Ima juga nggak ada yang usul malah bingung. nggak ada, saya nggak ada usulan Miss Dewi. Ya Allah. Ayo Pak itu Pak Dokter Wiku, Pak Bapak. Tadi kalau misalnya ada yang pembahasannya topik pembahasannya agak mirip atau ini nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Kan nanti perspektifnya berbeda ya antara yang Iya, satu dan yang lain. Jadi saya pikir jadi kalau ada yang diulang misalnya soal apa NLP juga nggak apa-apa. Mungkin nanti pada saat kalau sudah di compile mungkin nanti akan kelihatan kan. Ini yang satu perbedaan. Oh, pembahasannya kemana, satu pasti pasti akan ada sekilas seperti ada overlapping pasti karena ujung-ujungnya AI di dunia pendidikan kan sebetulnya kan. Mm-mm, kita Betul, betul. ngeblain ya. Ha. Betul, betul. Nanti ada yang seperti seolah-olah overlapping, tapi padahal kan nanti mungkin fokus pembahasannya di tiap-tiap bab masing-masing penulis pasti akan cenderung pasti akan beda-beda gitu. Saya Mm. pikir nggak apa-apa diterusin aja sih dulu nanti biar biar pada saat dikompilasi baru nanti kita lihat oh oke ini mungkin sudah dibahas di depan atau yang di sini mungkin bagian ini aja yang ditambahkan gitu. Mm. Iya baik, betul. baik. Iya sih kalau menurutku gitu sih Mbak Sulala. Jadi nggak usah khawatir. Kalau aku kan cuman secara umum penjelasan umumnya aja gitu. Kalau aku lebih ke mungkin nanti gambar-gambarnya atau penjelasan lebih detail aku lebih menekankan ke bab terakhir sih penerapan AI di berbagai bidang gitu. Itu lebih secara umum aku memperjelas di situ. Kalau yang awal-awal ini karena baru permulaan ya kayak pendahuluan buku. Jadi mungkin ya hanya apa sih pengertian-pengertiannya aja gitu sama contoh singkatnya. Kalau Mbak Sulala mungkin lebih luasnya gitu. Baik, baik. Baik, siap. Pokoknya Mbak Sulala yang lebih luas. Seluas samudra deh pokoknya. Anak baru padahal nih, anak bawang. Anak bawang belajar nulis buku. Aduh, bisa gitu. Belajar dari senior nih, Pak Wiku sama Miss Dewi, Mbak Imah juga. Aduh. Mohon arahannya. Aku juga baru, Mbak. Kita Aku mah juga sama. baru nulis kayak gini baru tahu. Kalau nulis artikel biasa antologi Iya, pernah. beda ya. Kalau artikel mah ya, hanya beberapa lembar. Kalau nulis book chapter beda rasanya. Harus ada rada-rada serius gitu. Kalau artikel kan kita tambah opini kita nggak masalah, tapi kalau book chapter kan harus benar-benar kan. Itu lebih ke teoritis sih. Benar-benar. Ya udah, itu aja kali ya. Mungkin kita meeting hari ini kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk vote nanti mungkin Bapak Ibu bisa vote ya di grup kira-kira jam berapa. Jadi biar match semuanya gitu. Jadi bukan kita-kita lagi nih yang rapat ya. Kayaknya kayaknya kemarin juga rapatnya kita juga gitu ya. Jadi nanti di vote aja. Terus apa namanya? Mudah-mudahan naskahnya bisa selesai lagi. Dan kalau ada buku-buku elektronik yang bisa di-share, itu nggak masalah di-share. Nanti hari ini juga aku akan share. Oke? Grupnya akan di-open lagi, Mbak Dewi. Iya, di-open lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang spam lagi. Iya, kemarin tuh spam banget ya, Pak ya. Sampai nggak tahu itu nomor siapa gitu. Kayaknya mereka dapat dari internet kan. Saya Ya. masukin linknya di YouTube gitu ya. Jadi kayaknya mereka invite terus langsung masuk aja ke grup gitu. Kayaknya mereka mungkin nggak sengaja juga atau nggak tahu juga kalau ternyata WA mereka ngeposting kayak begitu mungkin ya. Iya, itu biasanya kayak gitu. Kalau udah link kayak gitu tuh biasanya mereka nggak ngeh juga. Oke. Ya Ya, sudah, ya. ya Oke. udah Bapak Ibu.
kita tutup, kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas Alhamdulillahirobbilalamin. kehadirannya. Semoga hari ini ya kita bisa lebih termotivasi dalam menulis dan bermanfaat Amin. ilmunya. Amin ya robbal alamin. Nggak foto dulu, Amin. Mbak. Biasanya orang foto dulu. Foto dulu. Oh ya, di stop share dulu bentar. Bentar. Oke. Oke, bentar-bentar. Biar view-nya ada 4 ya. Kayaknya cuma saya sama Mbak Sula satu aja yang agak berbeda nih. Satu di pantai, satu di mana gitu ya. Yang lain di dalam semua. Widih, enak tuh. Jalan-jalannya. Kok gak lihat? Aduh, ini masih nge-lag nih Iya saya. kan berkat AI nih Mbak. Oke, kita foto kali ya. Kita dulu. 1, 2, Mbak Fatimah, ininya nggak kelihatan mukanya. Mau setengah muka aja. Agak munduran. Ya, Ya. nah 1, 2, Munduran Mbak Iman. 3. Oke. Nah, biar kelihatan cantik ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Sama-sama Bu ya, Dewi, terima kasih Semuanya, juga Mbak Mbak Dewi, Ima, Mbak Pak Sula Wiku. Mbak Nah, Pak Fatimah. Wiku, Mbak Uun. ya. Waalaikumsalam. Ya, Selamat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aku selamat pamit sahur, selamat puasa. Ya, selamat berpuasa. izin Dev ya. Ya.